Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, hari ini Miss akan menjelaskan materi tematik tema 4 pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kan sudah Miss kasih catatannya. Nah, hari ini penjelasannya. Jadi nanti dibuka lagi ya buku catatannya dan didengarkan lagi dan disimak lagi penjelasan dari Miss di video PowerPoint ini. Nah, kemarin kan kita mencatat tentang penokohan dan perwatakan. Siapa yang suka membaca buku atau siapa yang suka nonton film-film Disney atau film-film kartun. Nah, di sana kan banyak tokoh-tokohnya tuh, banyak karakternya. Nah, setiap tokoh dan karakter itu mempunyai watak gitu. Kalau misalnya kalian bisa perhatikan, kalian misalnya sedang membaca buku, pasti di sana ada nama-nama orangnya kan. Terus atau kalian misalnya sedang menonton film Frozen atau film Spider-Man, film pokoknya banyak ya, berbagai film anak-anak nanti kalian bisa tonton, atau film Upin Ipin. Nah, di sana kan ada tokohnya tuh, ada Upin Ipin, ada Kak Ros, ada opahnya gitu, dan teman-temannya. Nah, setiap tokoh itu mempunyai watak. Watak itu sifat. Ya, kita lihat ini. Nah, penokohan adalah pengenalan tokoh pada cerita. Nah, jadi penokohan itu adalah tokoh-tokohnya, orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, terus tokoh-tokoh itu memiliki sifat, sikap, dan tingkah laku. Jadi setiap orang di dalam tokoh dalam cerita itu punya sifat, punya sikap dan tingkah lakunya masing-masing gitu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, dari tokoh-tokoh tadi itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya ini ada dua, ada protagonis dan antagonis. Siapa yang udah tahu nih, kira-kira kalau misalnya lagi nonton film, oh dia tokohnya baik, dia tokohnya jahat. Nah, itu ada istilahnya. Nah, ini tokoh protagonis adalah tokoh yang baik dan dapat juga menjadi pemeran utama atau tokoh yang mendukung cerita. Misalnya si tokoh A memiliki sifat jujur, sabar, rajin, baik hati, suka menolong, dan biasanya tokoh protagonis ini jadi orang-orang yang memerankan atau terlibat di dalam cerita tersebut itu biasanya disukai oleh para penonton atau para pembaca gitu. Nah, dan satu lagi adalah tokoh antagonis, kebalikannya. Kalau tokoh protagonis tokoh yang baik, kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita, tokoh yang kurang baik gitu. Jadi memiliki watak jahat dan biasanya tidak disukai penonton atau pembaca. Jadi biasanya nih tokoh-tokoh yang jahat, tokoh yang malas, atau tokoh yang tidak disukai oleh tokoh yang terlibat di dalam cerita gitu. Jadi tokoh ini tuh yang kurang baik gitu ya. Dan tokoh ini biasanya menciptakan konflik pada cerita gitu. Jadi biasanya tokoh antagonis ini biasanya dia pembuat masalah di dalam suatu cerita gitu. Dan selain itu ada perwatakan. Kalau tadi tentang penokohan, kalau yang ini sekarang tentang perwatakan. Perwatakan adalah sifat, watak, tingkah laku dari setiap tokoh. Jadi sifat dari tokoh tadi. Kalau tadi kan tokoh protagonis itu tokoh yang baik, yang jujur, pokoknya yang baik-baik ya. Kalau misalnya tokoh antagonis, tokoh yang kurang baik, tokoh yang jahat. Nah, di sini ada digambarkan dalam 3 keadaan. Yang pertama keadaan fisik, yang kedua keadaan psikis, dan yang ketiga keadaan sosiologis. Nah, Miss bahas satu persatu ya. Keadaan fisik biasanya itu meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Nah, misalnya dari umur, misalnya Upin Ipin umurnya sekitar usia anak TK ya kan. Jenis kelaminnya Upin Ipin laki-laki, dan
Kak Rose, kakaknya perempuan gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Misalnya si Upin Ipin botak gitu ya. Nah, terus suku bangsanya dia dari mana gitu, asal negaranya dari mana? Bisa dari Indonesia misalnya, atau dari luar negeri, dari Malaysia, dari Amerika gitu ya. Bisa seperti itu. Atau misalnya kalau kalian pernah mendengar cerita bawang merah bawang putih, itu biasanya di sana tokoh bawang merah itu adalah tokoh antagonis dan tokoh bawang putih adalah tokoh protagonis. Nah, terus selanjutnya keadaan psikis atau keadaan jiwa atau rohani, yaitu kegemaran dan emosinya. Jadi setiap tokoh ini mempunyai kegemaran dan emosinya masing-masing. Maksudnya emosi di sini bukan emosi marah ya. Emosi di sini bisa emosi senang, sedih, bahagia gitu. Nah, yang ketiga ada keadaan sosiologis, yaitu contohnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Misalnya di toko Malin Kundang itu tadinya itu hidup di desa, lalu akhirnya dia merantau keluar dan akhirnya dia menjadi saudagar kaya. Nah, itu menjadi salah satu keadaan sosiologis ya, yang tadinya si tokoh Malin Kundang ini adalah orang yang tidak mampu, akhirnya dia merantau keluar kota, merantau keluar pulau, akhirnya dia menjadi seorang saudagar kaya, menjadi orang kaya gitu. Itu adalah keadaan sosiologis gitu ya. Jadi pekerjaan, misalnya pekerjaannya sebagai petani, guru, dokter, atau bos, itu juga termasuk salah satu keadaan sosiologis dari setiap cerita gitu. Biasanya kalau di dalam cerita, dongeng, ataupun novel, atau film, itu biasanya menjelaskan, misalnya si tokoh A ini bekerja sebagai buruh tani, atau misalnya si tokoh B ini bekerja menjadi pemilik perusahaan susu sapi. Nah, itu salah satu keadaan sosiologisnya. Oke, selanjutnya yaitu konflik. Nah, di sini ada konflik. Konflik itu adalah permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Jadi konflik ini adalah masalah gitu. Jadi di setiap cerita ini, semua cerita yang ada tokohnya pasti ada masalahnya. Tentang apa ceritanya? Kalau tadi Malin Kundang, itu konfliknya dia durhaka kepada ibunya. Setelah si Malin Kundang ini menjadi saudagar kaya, ketika datang lagi ke kampung halamannya, dia tidak mengakui ibunya. Nah, di sini adalah konfliknya. Dan jadilah Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu gitu ya. Konflik itu jadi adalah masalah gitu. Masalah ceritanya itu tentang apa gitu. Nah, selain itu ada unsur intrinsik. Jadi di dalam sebuah cerita itu selain ada penokohan, perwatakan, konflik, ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada apa aja sih, Miss? Nah, yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang tadi ya sudah Miss jelaskan, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Biasanya kalau tokoh utama ini yang berperan selalu hadir di setiap permasalahan atau di setiap konflik cerita. Yang kedua ada alur. Alur itu adalah jalan atau runtutannya sebuah cerita. Jadi setiap cerita itu punya alurnya, punya jalannya. Misalnya dia menceritakan tentang alur maju, berarti dia menceritakan tentang masa depan. Kalau misalnya alur mundur, berarti dia menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Jadi ada runtutan ceritanya gitu. Kayak tadi misalnya si Malin Kundang, yang tadinya dia ini dari keluarga yang kurang mampu, kurang mampu, dan akhirnya si Malin ini bekerja di luar gitu, merantau, dan akhirnya dia menjadi saudagar kaya. Nah, itu adalah jalan atau runtutan sebuah cerita. Oke, selanjutnya adalah latar. Nah, latar ini tempat dan waktu sebuah cerita. Jadi tempatnya ini di mana? Apakah dia tempatnya di hutan, atau tempatnya di perkampungan, atau tempatnya di kota? Nah, waktunya ini bisa pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi tempat dan waktu bisa dipahami ya, tempat di mana sebuah cerita itu berlangsung.
Dan ada amanah. Jadi di dalam sebuah cerita itu kita tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar hiburan, kita tidak hanya sekedar menonton gitu. Jadi dalam sebuah cerita itu ada amanah. Amanahnya itu adalah pesan moral yang disampaikan para pembaca untuk pembaca. Jadi ada pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Contohnya lagi cerita Malin Kundang. Setelah menjadi saudagar kaya, dia balik lagi ke kampungnya dan dia tidak mengakui ibunya, ibu kandungnya, lalu dia dikutuk menjadi batu. Nah, itu adalah ada pesan moralnya. Setelah kita menjadi seorang yang sukses, orang sukses menjadi orang kaya, ketika kita balik ke kampung atau ketika kita balik ke kampung halamannya, itu kita tidak boleh menjadi orang yang sombong gitu. Karena bagaimanapun juga ada peran orang tua, ada doa orang tua yang selalu menyertai kesuksesan kita. Itu salah satu amanah atau pesan moral yang bisa kita petik. Jadi amanah ini singkatnya adalah hikmah. Hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut itu apa? Gitu. Nah, itu adalah sekian penjelasan dari Miss. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa japri ke Miss Leli atau Miss Yani ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak soli dan soliha.